Caranya bagaimana? Supaya hati kita tetap lapang. Ketika kita melihat ada perbedaan kekayaan, ada perbedaan strata sosial, ada perbedaan jumlah istri, ada perbedaan kendaraan, ada perbedaan rumah, ada perbedaan luas sawah. Bagaimana supaya hati kita tetap lapang? Kuncinya adalah dengan mensyukuri. Mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kuncinya syukur. Ustaz, syukur. Ya gampang sih Ustaz. Nek kur ngomong syukur. Syukur. Untuk gue. Ya, gue tak nyupatani gue syukur, bersyukur kepada Allah. Ustaz, memang Ustaz, syukur itu kan enak diucapkan, tapi tidak mudah dipraktikkan. Nah, ini caranya membangkitkan syukur. Jadi kuncinya supaya kita tidak gampang iri, syukur. Supaya bisa syukur bagaimana? Dengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Napa? Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Karena kalau itu kalian praktekkan, kalian tidak gampang meremehkan nikmatnya Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi membangkitkan rasa syukur pripun carane? Deleng sing nang ngisor aja deleng sing nang dhuwur. Alhamdulillah Ustaz, selama ini saya konsisten Ustaz seperti itu. Kepriwe gue aplikasi ini? Ya ana wong negur saya Ustaz. Kok dene kor Jumatan tok? Si mending nyong. Kowe malah kur Idul Fitri tok. Saya kan melihat yang di bawah Ustaz. Itu kayak gue maksudnya. Ini hadis kata para ulama berkaitan dengan masalah dunia. Masalah dunia niku napa Ustaz? Ya tadi. Kekayaan. Ya. Jadi kalau jenengan dapat gaji 2 juta, lihatlah orang yang gajinya 200.000 mau lho, sing dirapel 3 bulan. Ya. Lihat yang situ. Sehingga kita tidak meremehkan gaji berapa tadi? 2 juta. Tapi sebaliknya kalau kita senantiasa melihat yang di atas kita, kita dapat gaji 2 juta. Kok ngelihatnya orang yang gajinya 20 juta? Ya bakal bisa syukur. Ya. Selalu ngitung 2 juta. Ya Allah, nolnya kur tambah siji tapi ya. Iya kan? Tambahnya kan cuma 1 ya. 2 juta sama 20 juta. Cuma 1 tambah nolnya. Tapi rasanya ya Allah. Enak banget ya kayak 20 juta. Arep pengen tuku motor bisa langsung apa? Cash. Nyong jam suwe banget. Nabung, anaknya lara, entong. Nabung maning. Bojone gantian sing opnam, entong maning. Kapan? Selalu. Punya mesin cuci, bodol ya Allah. Priwe sih ya, penak banget kayak mesin cuci ini lebih apik, jarang bodol. Itu kalau kita ngelihat ke atas. Harusnya kita ngelihat ke bawah. Ngelihat ke bawah gimana Ustaz? Itu loh tetangganya setiap hari pergi ke kali nyuci, gak pernah dia pakai mesin cuci. Malah awaknya sehat. Ya. Karena jalan, ya, pulang, ya. Malah tangannya jadi apa? Keker. Daripada nunggu maboe, ya. Jadi latihanlah melihat orang yang di bawah. Urusan duniawi. Ya. Apalagi Ustaz, EQ. Ya. EQ.
Ketika kita merasa IQ saya kok mentok sampai di sini, maka nggak usah kita iri melihat orang yang IQ-nya lebih tinggi. Kita ini ngapal ayat ini sudah dibaca 10 kali nggak apa-apa. Teman saya di samping kur maca sepisan wis hafal, penak banget ya kayaknya. Justru Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan IQ kita terbatas, dan ini bukan berarti kita itu tidak berusaha untuk meningkatkan. Tapi ketika kita memang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala IQ yang terbatas untuk ngapal harus sampai 10 kali, 20 kali, 30 kali, maka justru itu adalah pintu pahala yang Allah bukakan buat kita. Pintu pahala apa? Loh, seandainya kita bisa hafal ayat Alhamdulillahirabbil alamin, itu harus dengan baca 30 kali, berapa pahala yang kita dapatkan? Dibandingkan teman kita yang bacanya cuma sekali langsung hafal. Jadi punyalah pola pikir melihat orang yang di bawah kita. Garis keturunan. Nyalah-nyalahkan orang tua kita. Kenapa sih jane ibunya jane ora Roro, bapaknya ora Raden. Apa sekarang masih ada yang pakai R gitu ya? Kayaknya Sarapati ya kayak ya. Nemian gue nih anak R itu masuk Raden. Kalau perempuan apa? Roro, RR ya. Raden Roro ya. Atau apa itu istilahnya? Kenapa kok bapak dari orang biasa nggak seperti teman saya yang dia berdarah biru? Kenapa dari bapak abang? Lihat orang yang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Ada seorang ulama berbagi pengalaman dengan kita, bagaimana mengaplikasikan hadits Rasul SAW yang tadi. Ulama namanya Aun ibnu Abdillah rahimahullah. Sinten? Aun ibnu Abdillah. Ini kisahnya disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Apa kata beliau? Kata Aun ibnu Abdillah, kuntu ujalisul aghniya. Aku dahulu punya kebiasaan duduk-duduk sama orang-orang kaya. Jadi nek kumpul-kumpul ya karo sing sugih-sugih. Apa efeknya? Fakuntu min aktsarin nasi hamma wa aktsarihim ghamma. Ternyata yang aku rasakan itu sedih terus. Hidup tidak tenang terus. Padahal duduknya sama orang kaya. Biasanya kan nek duduk sama orang kaya kan panganannya ya enak-enak, kumpulannya ya nang nek zaman kiye nang hotel. Ya. Makan siang nang rumah makan anu, esok wis nang kafe. Kayak gitu. Ini kita bicara zaman ini. Kata Aun ibnu Abdillah, dahulu aku punya kebiasaan duduk-duduk sama orang kaya. Ternyata aku bukannya tenang, malah hidupnya gelisah terus. Kenapa demikian? Ara markaban khairan min markabi. Ternyata aku melihat ada kendaraan tunggangan yang lebih istimewa dibandingkan tungganganku. Nek zamannya sekiye, motornya bebek yang kita pakai karena duduknya sama klub-klub apa? Moge, akhirnya kan keton, ini cilik temen ya. Sudah punya mobil, senang, masya Allah. Ya, walaupun mungkin mobil carry gitu ya, carry terus. Bisa naik banyak keluarga, masya Allah. Ya, begitu ketemu sama teman-teman yang mobilnya keluaran baru, ya Kijang atau Avanza atau Xenia atau apa. Akhirnya mulai, ya Allah, jadi mobilku keton kepriwe, ya, kusem, ya. Nanti ketika Allah karuniakan bisa beli yang lebih bagus, ya, Avanza misalnya. Nanti ketemu sama orang yang mobilnya Pajero, ya. Akhirnya ya Allah, penak temen dia mobil kayak gak tenang. Karena selalu melihat ada orang yang kendaraannya lebih baik daripada kendaraanku. Karena dia duduknya selalu dengan orang
kaya, gaulnya sama orang kaya. Ada sebagian orang karepe gaulnya kalau wong sing sugih-sugih, ben keton kaya wong sugih. Padahal ya ora. Menyiksa diri dia. Terus apa kata Aun? Ya. Beliau melanjutkan wa thawban khairan min thawbi. Dan ketika aku duduk-duduk sama orang-orang kaya itu, aku saksikan ternyata baju dia itu lebih bagus daripada bajuku. Padahal perasaan dia awalnya keluar rumah ke kami wis apik, tapi begitu ketemu ana mereknya kan biasanya malah labelnya urung dicopot. Sampai cerita, tahu nggak? Itu limited edition. Ya, nang Indonesia sing duwe kurang telu tok. Salah satu nyong. Sing nomor loro kae, nomor telu kae. Ora percaya kayak deleng kae. Ya. Padahal bisa saja dia itu KW, bisa saja. Ya. Ibu-ibu duduk sama sosialita. Ya. Si tase gue goleng gawa kayak gitu. Saya nggak tahu merek-merek tas gue apa. Ya. Oh, dewek tas anu kang pasar. Ya. Fa'ahtammu bidzalik. Kata Aun bin Abdillah, aku pun menjadi susah hidupku. Aku pun menjadi tidak nyaman karena selalu membanding-bandingkan apa yang kumiliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Ini fase yang pernah dialami oleh seorang ulama namanya Aun ibnu Abdillah. Ustaz, ulama juga mengalami seperti itu. Iya. Tapi bedanya endingnya. Akhirnya bagaimana? Para ulama kita melakukan kekeliruan, cepat perbaikan. Ya. Terpeleset, cepat bangun. Ya. Itu bedanya. Maka beliau ketika merasa kok ini ada yang keliru dalam hidupku. Kenapa aku jadi kayak gini? Kenapa hidupku tidak nyaman? Kenapa tidak bahagia? Setiap hari selalu membanding-bandingkan. Kalau zaman sekarang gadget. Ya, sudah punya HP ini ternyata keluaran lagi. Ya. Yang lebih bagus lagi. Yang kameranya lebih tinggi lagi. Yang bukanya pakai sidik jari. Sudah nggak lagi pakai password, nanti lama-lama pakai mata, iris mata, lama-lama buka apa rambut deh. Ya. Akhirnya hidupnya tidak bahagia. Ya. Sudah punya jam yang bagus, ketemu temannya, regane pira? Ya, orang larang sih pira. Ya paling setengah M. Wih, itu masya Allah maning. Kayak ngapa sih rasanya jam regane apa? 500 juta kayak ngapa jajal aku jajal. Ya jadi sih biasa banget. Ya. Wah ini kan bisa melihat 5 waktu kota di dunia. Kapan gue metu mengana? Ya. Antara Grecol karo Kedung Bulu pakai jam yang isinya ada 5 waktu kota dunia. Gue ngapa? Ya. Maka Aun bin Abdillah ketika melihat ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya, beliau langsung memperbaiki diri. Fajalastul fuqara'a. Maka aku pun merubah teman dudukku. Kalau kemarin duduknya sama orang-orang kaya, sekarang beliau merubah duduk dengan orang miskin. Kembule karo wong kere. Apa efeknya? Fastarahtu. Sejak itulah hidupku menjadi tenang, menjadi nyaman. Kalau nggak percaya, coba. Jenengan duduknya sama orang-orang yang mungkin ekonominya biasa sekali. Berkunjung ke rumahnya orang-orang yang seperti itu. Banyak bersyukur kita. Pernah saya diajak sama salah seorang ustadz berkunjung ke rumah salah seorang jamaah pengajian. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Rumahnya itu di pinggir kali. Sempit gitu. Paling ya mungkin sepertiganya masjid ini. Jadi masjid ini dibagi apa? 3. Itu pun di bantaran kali, pinggir kali.
lantainya tanah. Kata beliau, kalau lagi banjir, ya, kalau lagi hujan, airnya meluap, setelah itu surut, ana ula, ana klobong, ana kodok, ana macam-macam. Ya. Ya. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya narik becak. Ya. Udah ditarik maksudnya. Ya, pengemudi becak. Ya. Tapi Masya Allah, anaknya itu ranking 1 terus di sekolah. Ranking 1 terus. Orang lain melihat dia ini hidupnya susah, tapi dia bahagia karena anaknya berprestasi. Ya. Pernah saya sampaikan sebuah cerita tentang seorang milioner di Mesir. Milioner di Mesir. Kaya sekali. Cuman Allah uji dia dengan sakit macam-macam. Ginjalnya sudah dicangkok, apanya, macam-macam sakitnya. Orangnya rajin ibadah. Rajin ibadah. Dan Allah uji dia dengan ujian tidak punya keturunan. Tidak punya anak. Suatu saat dia naik mobil mewah ya, dengan ditemani oleh sopir pribadinya, pulang dari masjid pagi-pagi habis subuhan, habis syuruk dia pulang. Sambil lewat dia beli makanan, diberikan kepada para kuli-kuli bangunan yang lagi pada sarapan. Ya, orangnya baik, Masya Allah, tabarakallah, dermawan. Ya, dipanggil-panggil sama para kuli itu, mampir gitu loh. Dia orangnya Masya Allah low profile ya. Turun dia duduk bareng sama kuli-kuli bangunan. Dia seorang bukan jutawan lagi, milioner deh. Duduk. Terus kuli-kuli itu pada mengatakan, enak ya urip kayak jenengan. Ya kayak pakai bahasa Arab ya, ini orang Mesir ya. Enak ya urip kayak jenengan, ada sopir pribadi, naik mobil ber-AC, makanan enak. Kemudian beliau katakan, kamu pengen tahu siapa yang lebih bahagia antara saya dengan Anda? Kamu coba tanya salah satu kuli bangunan itu. Kamu anaknya berapa? 6. 2 laki-laki, 4 perempuan. Mau nggak? Seandainya anakmu ini 6-6-nya diijoli. Apa? Diijoli. Diganti, ditukar. Pakai mobil yang saya naiki dengan rumah yang saya tinggali. Mau? Yuk. Jangankan 6-6-nya, 1 pun tidak akan saya berikan. Kenapa? Mereka adalah jantung hatiku, mereka hiburan. Saya nggak punya anak, 1 pun nggak punya saya. Ya. Anda memandang saya bahagia, saya memandang Anda bahagia. Itulah yang tidak terlihat. Urip gue sawang sinawang. Aja mung nyawang sing kesawang. Ya. Belum tentu orang yang kita pikir hidupnya bahagia seperti yang kita pikir. Ya. Belum tentu tetangga yang katanya rumputnya lebih hijau, benar-benar lebih hijau, belum tentu. Bisa jadi dia pun juga melihat rumput kita lebih hijau. Makanya Aun ibnu Abdillah begitu melihat ada sesuatu yang error dalam kehidupannya ini, beliau langsung perbaiki, duduknya sama orang-orang miskin. Setelah itu selesai masalah. Dia merasa paling bahagia, bajunya paling bagus karena ternyata dia duduk di situ dengan orang-orang yang bajunya jauh lebih sederhana. Kendaraannya paling bagus karena di situ pada nggak punya kendaraan. Kita sudah punya motor, jangan lihat yang punya mobil, lihat yang sepeda ontel. Yang punya sepeda ontel, lihat yang nyeker, yang jalan kaki. Yang jalan kaki pakai sandal, lihat yang nyeker. Ya. Yang pakai sandal jepit, jangan lihat yang sandalnya kulit. Lihat yang betul-betul kulit temenan. Ya. Asli pakai rusak. Ya. Kulit asli temenan. Lihat dong. Kalau kayak gitu hidup kita akan nyaman.